Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol ya. Kali ini saya Anggi Mora akan memberikan materi mengenai keamanan pada sistem informasi. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum sih mengenai keamanan pada sistem informasi? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Dalam keamanan sistem informasi, kita selalu di dalam persimpangan antara memilih keamanan atau mengurangi kebebasan, atau bahkan sebaliknya. Tugas kita adalah memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik, dengan faktor keamanan dan kenyamanan yang ada saling melengkapi. Dan sebelum itu, kita harus memahami dahulu beberapa jargon dalam sisi keamanan ini. Nah, yang pertama itu yaitu ancaman, yang berusaha mengambil data atau aset dengan cara yang ilegal tanpa permisi dan tanpa diberitahu pemiliknya. Yang kedua yaitu vulnerability atau kesempatan atau kelemahan atau kerentanan suatu sistem yang memungkinkan adanya ancaman. Yang ketiga yaitu upaya menjaga keamanan sistem dari aset yang dilindungi. Dan yang terakhir adalah target, yaitu aset yang diincar dari ancaman yang ada. Sumber ancaman ini juga bisa terjadi kesalahan manusia. Misalnya kecerobohan manusia, penggunaan password yang mudah ditebak, kejahatan komputer, misalnya sabotase, pencurian data, virus, dan sejenisnya. Selanjutnya, adakah upaya dalam meningkatkan keamanan? Upaya peningkatan ini bisa dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama yaitu hardware dan software yang tergabung menjadi keamanan teknikal seperti autorisasi, enkripsi, proteksi IDS, security design, lalu keamanan data seperti password, backup recovery, keamanan prosedur, serta keamanan fisik. Contohnya adalah pelatihan, sosialisasi, prosedur, administrasi, kebijakan, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun peningkatan keamanan dari sisi teknis dan non-teknis. Teknologi yang digunakan untuk menggantikan password antara lain smart card, yaitu sejenis kartu yang terdiri dari microchip yang dapat lebih banyak data dibandingkan kartu magnetik. Biasanya untuk autentikasi penggunaan PIN. Untuk saat ini, ada software dan hardware yang dapat memonitor dan menganalisa gangguan jaringan, baik secara teknis atau pelanggaran polisi. Alat ini akan men-trigger notifikasi kepada admin untuk bisa ditindaklanjuti sebagai tindakan pencegahan. Selanjutnya, ada peningkatan keamanan dari sisi non-teknis. Berbagai upaya peningkatan keamanan, kita perlu pengelolaan risiko, karena risiko tidak bisa dihilangkan. Dengan pengaturan risiko, maka bagian manajemen dapat mengkategorikan risiko tinggi, sedang, rendah, sehingga berdampak pada investasi yang akan diberikan. Ada 3 strategi mitigasi risiko. Yang pertama, penerimaan risiko. Menerima risiko potensial tetap menjalankan kegiatan operasional tanpa adanya pengendalian dan akan menyerap berbagai kerusakan yang terjadi. Yang kedua, ada batasan risiko. Meminimalisasi risiko dengan cara mengimplementasikan pengendalian sehingga mengurangi dampak dari ancaman. Dan yang terakhir yaitu pemindahan risiko. Mentransfer risiko melalui kompetensi terhadap kerugian. Contohnya membeli asuransi. Oke teman-teman, sudah jelas ya apa yang disampaikan mengenai sistem keamanan. Pastinya kalian harus hati-hati ya dalam menjaga privasi kalian agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.